Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4 kelas RB Satuan Proses akan menjelaskan mengenai polimerisasi getah karet pada sarung tangan latex. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 kelas RB Satuan Proses. Yang pertama ada saya, Gias Fabian Malik dengan NIM 122330087. Lalu ada Triwidya Noviani dengan NIM 122330033. Ada Kelatri Cahyani dengan NIM 122330032. Ada Nursyah Manurung dengan NIM 122330055. Dan yang terakhir Radi Fauzi Ginting dengan NIM 122330075. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana proses pembuatan getah karet menjadi sarung tangan, kita harus mengetahui juga tentang karet itu sendiri. Nah, karet ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu karet alam dan juga karet sintetis. Nah, pada industri ini, karet yang digunakan terdiri dari karet alam dan karet sintetis. Nah, kelebihan yang dimiliki oleh karet alam adalah memiliki daya lenting dan daya elastisitas yang tinggi. Kemudian memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya itu menjadi mudah. Lalu memiliki daya aus yang tinggi, tidak mudah panas atau low heat build up, dan juga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan atau groove cracking resistance. Nah, selanjutnya karet sintetis memiliki kelebihan tahan terhadap berbagai zat kimia. Nah, yang untuk kita gunakan sebagai sarung tangan ini adalah karet yang terbuat dari alam atau latex. Alat dan bahan pembuatan sarung tangan latex. Yang pertama, peralatan yang digunakan pada pembuatan sarung tangan latex terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah peralatan produksi untuk pembuatan dispersi pemvulkanisasi dari latex pekat yang meliputi gilingan peluru dan alat pemutar guci atau bamil, mesin pengaduk, oven pengering, dan alat pemotong. Peralatan kedua adalah peralatan pengujian yang digunakan untuk uji di laboratorium. Selanjutnya, bahan dalam pembuatan sarung tangan latex meliputi latex pekat dengan kadar karet kering 60%, amonia, belerang, texapon 10%, KOH 10%, bentonit, voltamol, ZNO, ZDEC, ZMBT, ZDBC, ZDEC, AOBHT, titan oksida, silikon, tanin gambir, dan air. Selain itu juga digunakan bahan kimia untuk uji mutu sarung tangan latex. Proses panen pada karet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damanik 2010 menjelaskan bahwa proses panen pada karet terdiri dari beberapa tahap, yaitu umur tanaman, pengukuran lilit batang, kriteria pemanenan, penyadapan. Yang pertama, penentuan matang sadap. Pohon karet siap disadap adalah pohon yang sudah memiliki tinggi 1 meter dari batas pertautan okulasi atau dari permukaan tanah untuk tanaman asal biji dan memiliki lingkar batang atau lilit batang 45 cm. Kebun karet mulai disadap bila 55% pohonnya sudah menunjukkan matang sadap. Jika belum mencapai 55%, maka sebaiknya penyadapan ditunda. Penyadapan dilakukan sebelum mencapai persentase tersebut akan mengurangi produk latex dan akan mempengaruhi pertumbuhan pohon karet. Yang kedua, peralatan sadap. Semakin baik alat yang digunakan, semakin baik hasilnya. Berbagai peralatan sadap yang digunakan adalah yang pertama, mal sadap atau patron, kedua pisau sadap, 3 talang lateks atau spot, 4 mangkuk atau cawan, 5 cincin mangkuk, 6 tali cincin, 7 meteran, 8 pisau mal, 9 kuadri atau sigmat, 10 penggambaran bidang sadap. Yang ketiga, pelaksanaan penyadapan. Dalam pelaksanaan penyadapan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ketebalan irisan, kedalaman irisan, waktu pelaksanaan, dan pemulihan kulit bidang sadap. Yang keempat, proses pengangkutan. Getah karet yang telah dikumpulkan akan dibawa ke tempat pengolahan untuk diolah menjadi latex. Selanjutnya ada proses pasca panen pada karet. Yang pertama ada pengenceran. Pengenceran bertujuan untuk memudahkan penyaringan agar kotoran mudah terpisah sehingga mutunya dapat dijaga. Selanjutnya ada pembekuan. Pembukaan lateks dilakukan dalam bak koagulasi dengan menambahkan zat yang bersifat asap. Selanjutnya ada proses penggilingan. Proses penggilingan adalah proses setelah pembekuan.
hasil pembukuan atau koagulan yang digiling untuk mengeluarkan kadar air dan kotoran yang terkandung dalam koagulan untuk menghasilkan lapisan-lapisan batik. Selanjutnya ada proses pengapasan. Pengasapan bertujuan untuk memberikan warna coklat yang baik dan menghindari tumbuhnya jamur pada permukaan koagulan karet. Selanjutnya ada proses sortasi. Pada proses sortasi ini, lembaran yang sudah matang dan memenuhi standar kemudian ditimbang. Dalam penimbangan, proses sortasi untuk melihat lembaran yang jamuran dan bergelembung agar dipisahkan. Kehalusan sheet mengacu pada standar SNI 06001-1987. Selanjutnya ada proses pengepresan. Pada proses pengepresan dilakukan setelah sortasi, lembaran dipres dengan beban tekanan 5 ton selama 15 menit. Kemudian dikunci semalaman agar sheet dapat berbentuk kotak. Bentuk bel kubus ukuran 50 x 50 x 50 cm. Selanjutnya ada penyimpanan bel. Pada penyimpanan bel ini, bel yang sudah selesai dikapur dan diberi tanda pengenal produsen. Disimpan di gudang sambil menunggu delivery order. Penumpukan dan pengumpulan bel dikelompokkan menurut jenis mutunya. Baik, sekarang kita masuk ke proses pembuatan sarung tangan latex. Yang pertama yaitu penimbangan bahan kimia, kemudian dimasukkan ke dalam guci yang dilengkapi dengan peluru-peluru di dalamnya. Kemudian guci tersebut ditutup, kemudian dibiarkan berputar selama 20 jam. Setelah itu, hasil dispersi dicampurkan ke dalam latex pekat, diaduk sampai merata dan campuran disimpan selama 3-5 hari untuk diperap. Kemudian, untuk mengetahui taraf pravulkanisasi, periksa lateks dengan cara 10 ml kompon lateks tambahkan 10 ml kloroform sambil diaduk. Setelah 1-2 menit, gumpalan diperiksa. Tahap kedua yaitu persiapan cetakan. Persiapan cetakan dilakukan dengan cara mencelupkan cetakan ke dalam asam, kemudian disikat. Setelah disikat, kemudian dilakukan pembilasan. Setelah dibilas, cetakan kemudian dicelupkan ke dalam larutan koagulan. Lalu cetakan dikeringkan. Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan sarung tangan karet. Proses pencetakan sarung tangan karet dilakukan dengan cara mencelupkan cetakan ke dalam larutan koagulan. Pencelupan dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian dilakukan pengeringan untuk membuat ketebalan karet merata. Setelah itu dilakukan penggulungan. Ujung dari sarung tangan harus digulung agar sarung pada waktu dimasuki tangan tidak robek dan juga untuk menambah kekuatan. Setelah itu dilakukan pencucian untuk membersihkan sisa kotoran maupun sisa-sisa bahan kimia. Setelah dilakukan pencucian, kemudian dilakukan pemberian powder yang biasa digunakan yaitu tepung terigu agar sarung tangan tidak lengket. Setelah diberi powder, maka dilakukan proses vulkanisasi, yaitu dimasak dengan suhu 100-120 derajat selama 40 menit. Proses vulkanisasi ini akan membuat ikatan silang antar molekul-molekul tersebut sehingga terjadi gaya tahan antar molekul karet. Kemudian dilakukan sortasi untuk mengetahui apakah ada kebocoran dan kemudian dilakukan testing dengan cara mempergunakan tekanan udara. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produksi getah karet. Yang pertama ada luas lahan. Luas lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas tanah yang digarap atau ditanami oleh pohon karet pada satu kali musim panen dengan satuan hektar. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi asli dalam produksi, di mana faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu diperhatikan. Selanjutnya ada jumlah pohon. Jumlah pohon ialah jumlah pokok yang ditoreh petani dalam setiap luas kebun yang dimiliki oleh petani. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya eksploitasi tanaman termasuk ke dalam biaya produksi yang dibayarkan pada saat tanaman menghasilkan. Biaya produksi seorang petani adalah uang yang mereka keluarkan atau uang yang harus mereka bayarkan kepada pemilik komponen produksi. Selanjutnya ada jam kerja.
Teori ini meneliti kesediaan seorang individu untuk terus bekerja meskipun ada kesadaran bahwa hal itu akan mengakibatkan penurunan pendapatan yang harus ia dapatkan. Jam kerja adalah di mana pekerjaan dapat dilakukan sepanjang hari atau malam. Merencanakan pekerjaan adalah cara untuk manajemen waktu yang lebih baik. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristiani et al. Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi produksi sarung tangan latex. Yang pertama yaitu faktor manusia, di mana dibagi menjadi tenaga sadap yang digunakan meliputi tenaga borong dan tenaga dinas atau tenaga tetap. Tenaga borong merupakan tenaga kerja yang dipakai saat hari libur nasional. Terus juga ada proses penyadapan. Proses penyadapan memerlukan peralatan yang bersih dan steril yang tidak terkontaminasi oleh kotoran yang menempel pada peralatan tersebut. Tenaga sadap dalam hal ini seringkali tidak membersihkan peralatan sadap setelah pemanenan sehingga lateks yang dihasilkan pun tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya ada faktor metode. Sistem penyadapan yang digunakan ada dua, yaitu D3 dan D4. Sistem penyadapan D3 dilakukan 3 hari sekali dan sistem penyadapan D4 dilakukan 4 hari sekali. Selanjutnya ada faktor material. Bahan tambahan atau amoniak merupakan bahan tambahan yang digunakan dengan tujuan lateks yang akan dikirim ke pabrik tidak cepat membeku. Amoniak yang digunakan 1000 liter lateks dicampur dengan 1 liter amoniak. Lateks akan dicampur dengan amoniak di bak penampung STL. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Curah hujan yang cukup tinggi akan mengganggu kegiatan penyadapan karena pohon yang terkena hujan dan masih basah tidak dapat dilakukan penyadapan. Musim gugur daun pada tanaman karet akan terjadi setiap tahun, yaitu pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Musim gugur daun ini akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis pada tanaman karet, sehingga tanaman karet yang disadap akan menghasilkan lateks yang sedikit dan dengan kualitas yang kurang bagus. Dan terakhir ada faktor mesin. Peralatan yang sadap harus terjaga kebersihannya karena lateks akan cepat membeku jika dalam penyadapannya menggunakan peralatan yang kotor. Hal tersebut akan berakibat pada kualitas lateks yang dihasilkan. Setelah melakukan penyadapan, karyawan atau tenaga penyadap tidak langsung membersihkan peralatan sadapnya, sehingga peralatan tersebut akan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan dan akan merusak kualitas lateks. Selanjutnya ada pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Nah, berdasarkan penelitian Sadewo pada tahun 2018 menjelaskan bahwa proses pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian sarung tangan lateks terdiri dari proses feeding, proses sewing, proses finishing, dan proses packing. Nah, yang pertama itu ada proses feeding, di mana bahan baku sarung tangan yang didapat dikumpulkan dan diset sesuai dengan permintaan. Nah, untuk material yang dikirimkan ke produksi atas dasar permintaan produksi sudah dalam bentuk set dan dibendel. Kemudian ada proses sewing. Proses ini bahan baku yang sudah diset dalam ukuran yang sudah ditentukan sampai tahap quality control inline. Nah, quality control inline ini bertugas untuk memantau hasil kerja yang dikeluarkan sebelum diserahkan jika ada kesalahan dan kerusakan. Nah, kemudian ada proses finishing, di mana proses ini adalah proses di mana sarung tangan yang sudah selesai kemudian dilakukan proses quality control. Nah, proses quality control itu dilakukan setelah semua produknya itu selesai. Kemudian produk akan dibawa kembali ke proses sewing jika terdapat kerusakan atau permasalahan dengan sarung tangan yang sudah jadi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada proses packing atau packaging, pengemasan. Nah, pada proses ini semua dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, pada proses packing ini yang pertama itu ada pairs atau mencocokkan sarung tangan kiri dan kanan, itu harus sesuai dengan ukuran dan sama baik. Kemudian ada quality check. Nah, kualitas sarung tangan, pemasangan aksesoris, label dan size terpasang dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Kemudian ada packaging aksesoris. Nah, pada tahap ini sesuai dengan SOP dan perintah order dari buyer.
dan memastikan barang yang di packing sudah sesuai dengan kode pengepakan pada karton, seperti tujuan, size, quality, dan stylenya. Nah, pada proses packaging ini, sarung tangan yang dikemas ke dalam kotak kecil atau etiket sebanyak 100 buah per etiketnya. Kemudian sarung tangan yang telah dikemas kemudian disimpan ke gudang bahan untuk menunggu proses pengiriman. Nah, dalam proses pendistribusiannya ini, eksportir itu dapat memasarkan produknya melalui importing wholesalers yang memiliki akses langsung ke pasar retail. Nah, melalui importing retailers ini dapat memiliki akses ke berbagai jaringan retailers melalui importing manufacturers atau brand distributor yang memiliki lisensi brand. Nah, untuk sarung tangan karet yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga itu bisa diakses dengan mudah melalui supermarket atau convenience store lainnya. Nah, untuk produk sarung tangan karet untuk kerja itu dapat diakses melalui toko-toko atau peralatan home center. Kemudian untuk sarung tangan medis itu juga dapat diakses melalui toko khusus yang menjual peralatan medis atau melalui internet. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemaparan materi dan perbandingan dengan literatur di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembuatan sarung tangan lateks menggunakan bahan baku karet alami yang ditambahkan dengan bahan aditif. Karet alam merupakan suatu cairan getah yang berasal dari tumbuhan Hevea brasiliensis yang merupakan polimer alam dengan monomer isoprene. Yang kedua, proses pasca panen karet terdiri dari penerimaan lateks kebun, pengenceran, pembekuan, penggilingan, pengasapan, sortasi, pengepresan, dan penyimpanan bale. Yang ketiga, formula terbaik pembuatan sarung tangan karet pada perlakuan 3 atau konsentrasi tanin 3 PHR dan titanium oksida 0,6 PHR. Yang keempat, proses pembuatan sarung tangan lateks terdiri dari beberapa metode, yaitu pembuatan dispersis, persiapan cetakan, dan proses pencetakan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produksi getah karet antara lain: yang pertama, luas lahan, kedua, tenaga kerja, ketiga, jumlah pohon, keempat, biaya produksi, kelima, jam kerja. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi produk sarung tangan lateks yaitu yang pertama, faktor manusia, kedua, faktor metode. Sekian pemaparan kami mengenai polimerisasi getah karet pada sarung tangan lateks. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.